Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan garam dapur bersama Pak Yoga. Garam dapur. Garam dapur merupakan senyawa ionik yang terdiri dari kation Na dan anion Cl dengan rumus molekul NaCl. Sifat garam dapur yang pertama adalah memiliki rasa asin, yang kedua tidak mengubah warna lakmus, yang ketiga dalam bentuk larutannya dapat menghantarkan arus listrik, yang keempat memiliki pH netral, yang kelima terbentuk dari sisa asam dan juga sisa basa. Berikutnya adalah sifat fisika garam dapur. Yang pertama memiliki massa molekul relatif 58,5 gram per mol, meleleh pada suhu 800 derajat Celcius, mendidih pada suhu 1113 derajat Celcius, dan kelarutannya sebesar 35,7 gram per 199 gram pada suhu 0 derajat Celcius, dan naik menjadi 39,8 gram per 100 gram pada suhu 100 derajat Celcius. Berikutnya adalah sumber garam. Sumber garam yang pertama adalah air laut, yang merupakan sumber garam yang tersedia di berbagai negara. Kandungan garam dapur pada air laut mencapai 2,7%. Sumber garam yang kedua adalah batuan garam atau rock salt. Rock salt adalah batuan sedimen kimia yang terbentuk dari penguapan air garam danau atau air laut. Hal ini jarang ditemukan di permukaan bumi, kecuali di daerah-daerah iklim yang sangat kering. Berikutnya adalah jenis garam. Jenis garam yang pertama adalah jenis garam industri. Garam industri yaitu jenis garam dengan kadar NaCl sebesar 97% dengan kandungan impurities atau pengotor yang sangat kecil. Kegunaannya antara lain untuk industri perminyakan, pembuatan soda dan klor, penyamakan kulit, dan garam farmasi. Berikutnya adalah garam pengawetan, merupakan garam yang ditambahkan pada makanan, berfungsi untuk mengawetkan karena kadar garam yang tinggi menghasilkan tekanan osmotik yang tinggi dan aktivitas air rendah. Kondisi ekstrim ini menyebabkan kebanyakan mikroorganisme tidak dapat hidup. Berikutnya adalah garam meja. Garam meja adalah garam halus yang dihasilkan dari garam batu atau garam laut. Garam meja beriodium mengandung sejumlah kecil kalium iodida dan dextrosa sebagai suplemen diet untuk mencegah gondok dan keterbelakangan mental. Berikutnya adalah garam kasar atau yang sering disebut sebagai garam krosok. Garam kasar berbentuk kristal yang besar, umumnya tidak digunakan untuk makanan, tetapi biasanya digunakan dalam pembuatan es krim. Yang terakhir adalah garam light, campuran garam meja dan kalium iodida dengan perbandingan 50-50. Biasanya mengandung kalium iodida dan anti-caking agent. Light garam atau garam light digunakan oleh orang-orang yang ingin mengurangi asupan sodium untuk alasan kesehatan. Setelah jenis garam, kita belajar mengenai manfaat garam. Manfaat garam yang pertama adalah untuk minuman kesehatan. Produk minuman kesehatan terutama dirancang sebagai produk minuman untuk mengembalikan kesegaran tubuh dan mengganti mineral-mineral yang keluar bersama keringat dari proses metabolisme atau aktivitas olahraga yang berat. Manfaat garam berikutnya adalah garam mandi. Garam mandi di sini didefinisikan sebagai bahan aditif atau tambahan untuk keperluan mandi yang terdiri dari campuran garam NaCl dengan bahan kimia anorganik lain yang mudah larut, kemudian diberi bahan pewangi, pewarna, dan mungkin juga senyawa enzim. Manfaat berikutnya adalah untuk konsumsi. Garam dapur merupakan media yang telah lama digunakan untuk pemberantasan gangguan akibat kekurangan iodium, yaitu dengan proses fortifikasi garam
menggunakan garam iodida atau iodat seperti kalium iodat, kalium iodida, natrium iodida, dan lainnya. Jadi di sini garam dimanfaatkan untuk media dalam pemberantasan gangguan penyakit. Yang berikutnya, manfaat garam adalah cairan infus. Cairan infus NaCl adalah campuran aquabides dan garam grade pharmacesis yang berguna untuk memasok nutrisi dan mineral bagi pasien yang dirawat di rumah sakit. Manfaat garam berikutnya adalah untuk sabun dan sampo, yang merupakan bahan kosmetik yang digunakan untuk keperluan mandi dan mencuci rambut. Nah, garam NaCl merupakan satu bahan kimia di antara beberapa komposisi bahan dalam pembuatan sabun dan sampo. Jadi di sini untuk sabun dan sampo, garam dapur digunakan sebagai bahan aditif atau tambahan. Yang berikutnya adalah cairan dialisat. Cairan dialisat merupakan cairan pekat dengan bahan utama elektrolit antara lain garam NaCl dan glukosa grade farmasi yang membantu dalam proses cuci darah. Manfaat garam berikutnya adalah untuk pengawet. Nah, garam NaCl merupakan komposisi yang paling banyak digunakan di industri pengolahan daging untuk proses pengawetan. Bisa juga digunakan untuk proses pengawetan ikan asin atau makanan yang lainnya. Yang terakhir adalah oralit. Nah, oralit ini merupakan produk kesehatan yang dikonsumsi saat mengalami diare. Kandungan utamanya adalah campuran NaCl dan gula. Nah, fungsi oralit yang utama adalah menjaga keseimbangan jumlah cairan dan mineral dalam tubuh. Berikutnya adalah metode pembuatan. Metode pembuatan garam yang pertama adalah proses solar evaporator atau kristalisasi. Proses pembuatan garam ini termasuk proses tradisional, sangat bergantung pada kondisi cuaca atau panas matahari, serta luas lahan yang digunakan. Pada proses ini, air laut dialirkan pada lahan terbuka, kemudian diuapkan dengan bantuan matahari yang kemudian menghasilkan garam dapur atau kristal garam. Metode pembuatan berikutnya adalah rekristalisasi. Pada dasarnya merupakan proses lanjutan dari proses kristalisasi untuk mendapatkan garam yang lebih murni. Pada proses ini, garam yang sudah terbentuk pada proses kristalisasi dilarutkan lagi, kemudian disaring untuk memisahkan pengotor yang masih terikut, dan pada tahap akhir, larutan hasil penyaringan dilakukan kristalisasi kembali. Metode pembuatan yang ketiga adalah proses open pan. Proses ini menggunakan bahan baku brine atau larutan garam pekat, hasil dari pemengkatan air laut. Brine yang diperoleh kemudian dibersihkan dari pengotor kalsium sulfat. Nah, larutan yang sudah bersih kemudian didinginkan dan selanjutnya adalah dipanaskan pada suhu 96 derajat Celcius untuk mendapatkan kristal garam. Metode pembuatan berikutnya adalah proses multiple effect evaporator. Proses ini merupakan proses pembuatan garam dengan menggunakan evaporator lebih dari satu, di mana larutan garam yang telah melewati beberapa tahapan pemurnian atau penghilangan pengotor, kemudian diuapkan beberapa kali dengan menggunakan beberapa evaporator. Jadi penguapannya dengan menggunakan evaporator yang berjumlah lebih dari satu. Metode pembuatan yang terakhir adalah proses rock salt mining. Proses rock salt mining merupakan proses penambangan garam. Proses ini telah lama dilakukan pada beberapa tambang garam dan didapatkan garam yang kualitasnya masih kurang baik, di mana garam tersebut memiliki warna yang agak coklat, bahkan abu-abu. Nah, setelah proses penambangan, batuan garam kemudian dihancurkan dengan penghancur atau crusher, dan kemudian dihancurkan lagi hingga mendapatkan kualitas akhir sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Sekian penjelasan dari Pak Yoga mengenai proses pembuatan garam dapur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.